Aku mikir Mas Ron, wah udah sama masternya itu hipnotis konvensional kuno ya, seperti itu. Jadi kita bypass aja lah, kalau kita bisa bypass ngapain kita harus. Ini yang keren nih Mas, kemarin kan sempat ungkap kasus yang Mas Wawan kirim videonya ke saya juga yang Mas Wawan kecurian uang, akhirnya orangnya bisa ketemu dengan skill atau dengan teknik hipnotis. Cerita dong Mas, gimana kemarin? Kamu ambil apa aja berarti kemarin? Uang receh, terus uang. Oke, baiklah. Kali ini saya ditemani oleh salah satu trainer saya dari Brebes. Namanya siapa Pak? Perkenalkan diri dulu Pak. Namanya, profesinya di sehari-hari apa? Oke, Master. Ya, selamat malam dan salam hipnotis halus buat rekan-rekan semua, para trainer, para alumni di Laserna ya, alumni hipnotis halus. Saya dari Brebes, nama lengkap Ismawan Nur Laksono ya. Panggilannya Wawan. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi langsung dengan pencipta hipnotis halus yang terlebih dari tahun berapa ya, Master? 2018 akhir ya, 2019 awal. 2019 ya, 2019 18 akhir di situ, Master. Iya. Kebetulan Pak Wawan hari ini pas acara apa Pak? Tiba-tiba di Pati nih. Wah iya ini Master. Ini memang sebuah kebetulan, dari dulu emang pengen langsung datang ke tempatnya Master Roni nih, pendiri atau penemu bener-benernya dari hipnotis halus. Saya hari ini alhamdulillah mendampingin atlet untuk Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Ya, setelah saya ini pembina ya. Aku ketua dan pelatih tarung derajat olahraga bela diri asli Indonesia. Ya, ini mengawal untuk tanding di Pati ini yang jadi tuan rumah gitu. Iya. Makanya terus kemarin kontak-kontakan kita langsung chatting biar ketemu langsung, ngomong saudara punya guru, sudah anggap guru, sudah anggap saudara. Sudah kayak keluarga juga. Kayak keluarga di sini. Pokoknya kalau alumni hipnotis halus tuh kalau misalnya pengen tahu ya kita kayak gini, misalnya mau ke Pati ya ayo lah, saya selalu welcome gitu kan. Dan alhamdulillah kontingennya yang dibawa anak asuhnya Pak Wawan ada yang masuk final ya Pak? Iya, saya yang bawa 3 orang dan 3-nya itu insya Allah bawa medali semua. Jadi mantap. Saya itu selalu berafirmasi ya, diajari oleh Master berafirmasi dari awal. Kita nggak perlu banyak-banyak, kita cetak 3 atlet, kita target jadi bagus, daripada nyetak banyak tapi nggak ada yang jadi. Jadi memang hipnotis kan bisa diaplikasikan kemana-mana. Seperti ini hipnosport, pada saat kerja ya kita aplikasikan. Jadi ini pembinaan mungkin para alumni yang memang tiap harinya kerja di, misalnya ini kalau saya ini selain bekerja sebagai ASN ya, suka pelatih ya, ini kita gunakan pada saat tadi pertandingan pun kita berikan ilmu-ilmu hipnotis supaya atletnya itu tersugesti dan motivasi untuk bisa bertanding dengan sebaik mungkin. Gitu, jadi Mas Wawan ini kalau misalnya saya amati, dia itu walaupun dia belajar hipnotis tapi selalu diaplikasikan. Contoh dulu pernah cerita sama saya waktu menghipnotis atasan yang akhirnya sampai dipromosikan. Pernah itu pernah. Terus kalau yang sekarang ini dipakai untuk hipnosport, jadi motivasi atlet-atlet. Nah, cerita yang paling keren itu untuk hipnointerogasi ya, hipnoforensik ya. Jadi pernah sampai akhirnya malingnya ketangkep ya. Iya benar. Nanti kita cerita semua. Sekarang akan kita kupas satu-satu dulu lah. Sebelum kita kupas satu-satu, Mas Wawan dulu awal memutuskan untuk belajar hipnotis, terutama ke saya itu ceritanya gimana ceritanya? Ya, waktu itu saya di klub kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu salah satu. Waktu itu masih di Dinas Kesehatan ya? Di Dinas Kesehatan, waktu itu di Jogja, di BPSDM Kementerian Dalam Negeri, ya. Itu pas di klub kepemimpinan itu ada Master Bebet. Nah, Master Bebet itu master hipnotis juga ini. Di Jogja. Beliaunya itu trainer di Angkatan Udara kalau nggak salah. Nah, saya pada saat salah satu sesi bahwa ya sesi untuk diciptakan seorang diklat kepemimpinan kan seorang pemimpin. Nah, di situ diberikan bekal bahwa seorang pemimpin itu adalah berasal dari seorang pemimpi. Nah, pemimpin itu dari asal pemimpi. Nah, orang pemimpi itu harus bisa berafirmasi, berkomunikasi, karena inti sebuah manajemen itu adalah komunikasi. Dan ternyata komunikasi itu ya, hipnotis itu adalah komunikasi. Nah, ini jadi
pada saat itu diberikan teknik-teknik cara bagaimana kita bisa percaya diri. Waktu itu Master Bebet kita disuruh jalan di atas beling, ya di atas api gitu, kemudian disuruh mecahin apa itu botol, nusuk itu pakai matahin apa ya? Pensil atau apa di situ. Nah, kemudian teman saya bisa langsung tidur. Nah, terus dia tegang kakunya. Saya tertarik, pulang dari situ saya nyari hipnotis, cara belajar hipnotis, cara belajar di situ. Di YouTube kok nomor 1 Loni Drasarna. Itu tahun 2019 ya Mas ya? 2018 akhir ya. 2018 akhir ya. Katanya iya. Langsung itu ya, langsung saya belajar lewat YouTube itu. Penasaran, langsung chat ya. Chat Mas Roni sudah pakai dasar ya gitu ya Mas ya. Waktu itu dasar pakai buku saya belajarin. Udah bisa kok nggak puas, akhirnya ya langsung instan, langsung naik lagi, upgrade lagi ya. Sampai ke instruktur. Jadi sekarang udah kita kuasai semua ilmunya, beliau sudah diserap semua. ini yang unik nih. Dan kalau untuk mencetak trik untuk memotivasi anak-anak gimana Mas? Untuk ya kalau misalnya saya, Mas Wawan kan pasti tahu ya. Cuman kan mungkin teman-teman gimana sih caranya hipnospot? Sugestinya kemana? Apakah ada induksinya atau apa? Ataupun langsung gimana? Kalau dulu belajar awal itu ya semacam kita itu ya kayak dari tangga-tangga gitu ya, step-stepnya itu diajarin ya, harus apa namanya, tes sugestibilitas, preinduksi, terus induksi, dan lalu aku mikir Mas, wah udah sama masternya itu hipnotis konvensional kuno ya, seperti itu. Jadi kita bypass aja lah, kalau kita bisa bypass ngapain kita harus pakai sini ya. Tangan lengket ini ya, pertamanya itu harus wajib diketahui wajib diketahui. Saya belajar pertama ya teman-teman itu waktu itu masih di Klatim ya, diajarin bagaimana cara menghipnotis orang yang susah melinti sampai tak telanjang. Jadi teman-teman di Klat saya kalau yang masih ada saksinya banyak itu ada videonya, masih. Dan itu sampai telanjang ya? Sampai telanjang, tinggal celana dalam saja. Jadi waktu itu saya nemuin trik menghipnotis orang yang nantang, yang nggak percaya gimana caranya. Jadi kan ada kadang orang yang, wah coba hipnotis aku, ada kayak gitu kan. Nah akhirnya saya nemuin trik itu, dan trik itu kebetulan udah diserap Mas Wawan semuanya, walaupun Mas Wawan ini online ya, belajar saya online. Nggak pernah ketemu dia. Nggak pernah ketemu online, cuman waktu itu terus ngirimin saya, gila telanjang. Orang mana itu? Orang Kalimantan. Orang Kalimantan ya. Ada videonya di share saya. Ada videonya, bener itu telanjang. Itu teman diklat ya. Jadi kalau nggak salah saya belajar bulan Agustus, itu bulan Oktober, September, Oktober itu saya sudah bisa menguasai semua, karena memang babat semua ya. Kita babat. Jadi kuncinya kalau sudah ketemu di Mas Roni itu ada kuncinya itu tadi. Iya. Ketemu kuncinya mau selesai. Model gimana? Geledak, kemudian mau ngapain ya bisa. Semua, mau bikin kaku atau bikin orang telanjang aja bisa. Dan itu orang yang nantang, orang nantang akhirnya dikerjain sama Mas Wawan seperti itu. Ini loh orangnya yang biasa. Saya juga kalau di workshop selalu cerita, ada alumni saya yang sampai gini-gini telanjang dan ada videonya. Ini orangnya ini teman-teman. Mas Wawan ini jadi sangat gokil ya. Jadi cuman belajar online, cuman aplikasinya itu bisa semua. Bahkan kemarin juga sempat promosi jabatan juga atasannya ya. Itu gimana ceritanya Mas? Aku diceritain Mas Wawan kemarin kan. Saya setelah belajar hipnotis ini kan membuat komunikasi lancar. Jadi bisa, artinya kan Mas Roni menyampaikan goalnya kita itu apa, setting goalnya kita ini apa, kita set dalam pikiran kita. Ya misalnya saya pengen tujuannya ini. Ya lawan bicaranya diajak bagaimana menatap goalnya kita itu seperti apa. Misalnya naik jabatan lah, misalnya seperti apa, muter-muter seperti itu kan orangnya trust gitu ya. Udah trust ya. Contohnya ya, saya itu pas di Klat Pimpinan itu ketemu namanya tim penguji yang dikenal itu killer. Pada saat saya presentasi, saya itu bisa menyajikan yang namanya killer. Orang pada takut banyak ngulang semua, banyak yang dibedak. Ya saya di Klat PPSDM di situ ya. Ya pada waktu itu saya bukan termasuk orang rajin. Jadi yang lain pada senam itu saya masih di dalam kamar ya, di situ ya. Nah, pada saat presentasi ujian di situ, ya saya bisa menyajikan dan memperagakan yang bisa membuat tim pengujinya itu yakin. Dan alhamdulillah saya itu mendapat peringkat pertama. Saya nggak yakin. Coba ya, saya di tingkat pimpinan PIM 4
peringkat 1, dan alhamdulillah PIM 3 barusan tahun kemarin juga saya peringkat 1 dengan teknik-teknik seperti itu. Jadi komunikasi ya. Iya, teknik komunikasi. Jadi selama kita bisa diajak ngomong dan menatap matanya Mas Roni ini, mungkin awal-awal Mas Roni bisa tidur sama saya. Enggak ada situ ya. Jadi enaknya bagaimana kita ini bisa memberikan trust ya, bisa memberikan kenyamanan, membuat yakin lawan bicara, entah lawan bicara itu, yang penting kalau diajak ngobrol itu ya usah kanan kiri, nah kita bikin fokus ya, caranya bagaimana ngomongnya itu juga artinya ada isinya itu. Kita mau giringnya ini tuh lawan bicara mau kita ajak kemana, kita ikutin saja, kemudian baru kita leading. Nah gitu ilmunya bener. NLP nah ini teman-teman, jadi passing leading. Saya juga waktu itu kan ikut mengupgrade NLP hypnotic power. Itu juga kalau Mas Roni belum ada pelatihan lagi itu penting itu. Kemarin sempat kita awal-awal sempat buat pelatihan NLP hypnotic power ya di Surabaya waktu sama Mas Toto ya. Iya, maestronya NLP lah kalau saya bilang. Udah ketemu kuncinya, tinggal ditambahin ilmu-ilmu manajemen apa udah. Mantap ya. Gitu. Nah, terus ini yang keren nih Mas. Kemarin kan sempat ungkap kasus yang Mas Wawan kirim videonya ke saya juga yang Mas Wawan kecurian uang. Akhirnya orangnya bisa ketemu dengan skill atau dengan teknik hipnotis. Cerita deh Mas, gimana kemarin? Pertama gimana, terus akhirnya bisa keungkap teknik cara hipnotisnya gimana orang itu? Ya, ini kisah-kisah real ya, tidak ada rekayasa, artinya benar-benar saya mengaku itu tidak kita buat-buat. Nah, dan nanti real. Kalau misalnya diizinkan, videonya nanti kita post juga, cuman nanti kita blur ya. Karena itu kan privasi ya. Gitu. Jadi suatu ketika karena rumah saya ini kan jangan bilang kosong Mas, nanti bukan, maksudnya bukan kosong, maksudnya udah sering ada tamu yang biasa gitulah di situ. Tiba-tiba istri saya itu kehilangan uang. Merasa kehilangan uang. Saya sih berapa M waktu itu? Wush, amin ya. Nggak seberapa lah, paling ya sekitar di bawah 5 juta di situ. 5 juta uang. Uang itu adalah uang kumpulan dari beberapa arisan ibu-ibu lah. Dan ternyata saya juga kehilangan, tapi saya diam saja. Kalau saya tambah gila, tambah stres lagi, panik semua. Saya bilang, paling mamah lupa naruhnya. Sempat diadem-adem kayak gitu ya? Begitu enggak. Terus begitu tak cek, aku juga punya simpanan juga. Hilang juga lah di situ. Nah, di situ ya udah, kalau memang seperti waktu itu istri, udah saya ganti. Walaupun diganti, Grenjel masnya di situ. Karena uang pribadi yang diambil. Iya, maksudnya kan gitu. Akhirnya ya istri berdoa lah. Kalau memang itu ada petunjuk dari situ ya. Delalah itu ya. Delalah itu bahasa Indonesianya apa? Kebetulan. Ada sebuah tanda itu, ada orang ya, anak-anak yang akan mengulangi perbuatan yang sama di situ dengan mencurigakan lah. Datang ke rumah ada pemerintahan, dengan saya diceritain sama istri kok tingginya seperti ini, ya ini langsung pakai skill-skill di situ, pakai skill hipnotis di situ. Saya karena nggak ada bukti, ya kita pakai teknik yang saya anggap itu paling jitu ya, bagaimana orang itu bisa mengemukakan kalau dia itu melakukan hal yang sama. Tekniknya gimana itu? Waduh, ini sangat sangat rahasia ini ya. Nanti kan kalau nanti pelatihan khusus ya. Pelatihan khusus ya, nanti nggak apa-apa nanti kita. Tapi secara gampangnya ini kan Mas Roni mungkin di video-video YouTube sebelumnya itu orang mau mengungkapkan sesuatu secara benar, secara lugas itu kan kelihatannya saya pernah ada itu ya. Disentil itu apa? Disentuh emosionalnya. Nah, sentuh emosionalnya itu, kalau bisa bicara emosional itu emosional positif sama negatif. Yang paling dia takutin atau dia bilang kagum itu apa. Nah, kemudian setelah kita sentuh kira-kira, ya ini namanya pakai sentuh ini bisa apa enggak. Ya, kalau itu Mas Roni kan udah ya waktu itu sentuh ini bisa enggak, sentuh ini enggak bisa. Nah, ini kita kira-kira ya ini sudah berpengalaman ya, kalau sama yang lebih tua. Kebetulan ini kan umurnya jauh di bawah saya, anak-anak kan di situ. Jadi
kita sentuh emosional yang membuat dia itu agak takut atau seperti apa. Gimana tuh ngomongnya Mas Wawan? Nah gini, waktu itu pas ketemu di jalan gini, tak panggil, ini sini nih, ya kemarin main ke rumah, iya, iya main sama siapa? Sendiri ya? Enggak kalau gitu, ya gak apa-apa kalau sambil maksudnya kan sering kalau anunya dibikin nyaman di popok itu apa gitu ya di sini ya Mas. Saya tahu gitu, kemarin main ke rumah kan waktu pas saya pergi itu. Enggak. Jelas ya enggak apa-apa. Pinter loh. Pinter sekarang kamu hebat. Kelas berapa ya? Dia mau di replace dialihkan lagi. Dia mau mengelak dialihkan ke topik yang biar kan nggak fokus mau keluar. Nah, di situ maksudnya sebelum dia mau mau defend gitu ya. Mau defend, dia mau tanya dia, kita alihkan. Karena kelas berapa lah kayak gitu. Setelah itu iya Bapak itu tahu, kan di rumah ada CCTV, padahal CCTV-nya mati. CCTV saya itu sebenarnya pas itu mati sebenarnya. Ada CCTV, ada gambar. Main kan kemarin loh, enggak di sini loh, enggak. Ya enggak apa-apa, tapi kalau main besok jangan seperti itu lagi, kan gitu kan. Yuk, ajak ke rumah lagi, nah kan gitu. Kayaknya udah. Itu anaknya langsung mau apa takut apa gimana? Langsung mau. Anak pinter udah gitu, kayak gitu. Hebat. Ini nanti mesti jadi anak yang hebat gitu. Itu aja gitu. Saya butuh bukti nih. Nah langsung gitu ya. Terus butuh bukti. Langsung lah handphone saya tak nyalain, tak video kan. Oh iya. Ya, nyalain, ambil itu saya sambil tergasih tak video di sini, bener, yang dikirim ke saya itu ya. Di situ, ya tanyain kemarin ke sini ya, ini ya, enggak, ambil uang yang di sini ya, enggak. Itu sempat enggak ya, sempat enggak, ngelak terus ya. Dan setelah dia bilang, pokoknya kalau dia bilang enggak, kita alihkan ke fokus yang lain. Sekarang dia apa dilepis lagi. Di-confuse lah, ini confuse ya. Dari confusing bikin itu lama-lama ya udah lama sendiri, akhirnya nikah lah gitu. Ngaku iya, terus apa coba ditunjukin cara masuknya gimana ya. Udah tunjukin lah. Jadi ya sambil tunjuk. Nah, pas dari video itu tuh saya lihat gila ini anak udah kayak terhipnotis nurut cuma. Istri saya itu terbengong-bengong kayak orang ya ini namanya kan dikonsletkan otaknya kan. Nah, dia tuh mau mikir udah kayak gini mau nolak konsletin dipindahin. Dia kayak orang kena hipnotis gitu lah, ngikut aja gitu. Dia sebelum jawab itu sudah saya kasih pertanyaan lagi, kasih pertanyaan lagi. Udah kayak orang bego gitu pokoknya. Istri saya bukti saksinya itu istri saya gitu. Dan kan ada videonya juga Mas. Iya. Dan dikirim ke saya. Sampai kayak orang bego kan di situ. Ya, kayak orang kena hipnotis lah, bengong bego di situ. Lah akhirnya dapat bukti, ngakuin. Uangnya sekarang di mana? Di rumahku. Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, sekarang jadi anak hebat. Sekarang uangnya dibalikin ngumpet sini ya. Nanti Pak Wawan kasih uangnya. Nanti Pak Wawan biar nanti diem-diem jangan sampai nganu. Nanti kalau butuh uang nanti bilang sama Pak Wawan. Ya, uangnya masih disimpan toh. Kamu sekarang jadi anak hebat ya. Ya, jujur terus ya. Ya, oke. Salaman dulu. Uangnya diambil ya sekarang ya. Oke, bagus. Uangnya simpenan di lemari. Iya, nanti pas uangnya diambil di lemari, nanti diserahkan Pak Wawan. Mumpet-mumpet aja jangan sampai ada yang tahu. Oh, lemari kuncinya candomnya nih terus. Kuncinya ini bisa berarti. Di mamrinya ini terus. Oh, ini nanti diminta ya. Daripada begininya yang cukup baik kuncinya. Iya. Cukup baik. Cukup. Ya daripada nanti orang tuanya nanti ngerti malah Fadil nanti bisa masuk polisi. Dari minggu baik. Ya, gitu ya. Tapi diam-diam ya, jangan sampai ada yang tahu ya. Karena nanti yang tahu dianggap pencuri, bukan pencuri, orang hebat ya, sholatnya kenceng kan, ya. Mulai sekarang jadi anak hebat dan jujur ya. Kalau nggak jujur nanti akan gatal terus, ya. Jujur ya, lihat Pak Wawan ya. Oke. Kalau kamu jujur enak nanti jadi tambah hebat. Terus masuk nggak apa-apa. Mau masuk situ, terus masuk, kan masuk, ya. Terus ambil barangnya di mana, uangnya di mana. Gak apa-apa ngaku aja. Tapi kalau ngaku nanti tak maafin. Ya, dibuka aja. Kamu ambil apa aja berarti kemarin? Uang receh. Terus uang yang yang kertas-kertas di mana? Di mana? Dibuka. Dibuka. Kamu ambil di situ. Nah, di mana? Di situ.
Terus? Udah. Itu ada berapa itu? Di yang hijau, di situ, terus di mana lagi? Itu Mbak ambil semua. Dibuka aja seperti kamu pas ngambil aja. Di dalam itu. Iya. Terus uangnya ada banyak kan? Berarti ada yang baru-baru ada kan? Ada. Yang baru di mana uangnya? Enggak ditaruh di mana? Di sini apa di situ yang baru? Baru ini udah di situ. Atau uang barunya di mana? Di situ. Di situ. Terus yang uang lama banyak di mana? Sini. Di sini. Coba ditunjukin aja. Dibuka aja nggak apa-apa lagi. Mari di situ. Terus di mana lagi? Situ. Di situ. Di situ. Enggak di sini. Coba dibuka. Nggak, jangan takut. Ini nih dibuka aja seperti pas itu. Itu terus di tasnya. Udah. Tas ada juga. Buka di situ juga kan kemarin? Ya, Karena di video Mas Wawan tadi ya. Ya itu dia juga nggak tahu ada videonya. Maksudnya ini buat jaga-jaga kalau Ya, keluarganya atau nggak apa-apa terima. nggak terima di situ. Nah, dari situ ya saya datangin ke keluarganya. Ini saya tidak menceritakan ke siapa-siapa di sini. Ya, kalau Ditunjukin? tunjuk, ya tak tunjukin. Oh belum itu ya? Enggak tak tunjukin sama sekali, enggak tak tunjukin. Langsung ditembak. Langsung tak tembak langsung gitu. Tapi modelnya langsung tembak. Terus akhirnya dari pihak keluarga Ya akhirnya ya mohon maaf di situ. langsung mengiyakan ya? Balikin tanpa nggak ngelak ya langsung mengiyakan. nggak ngelak. Saya nggak punya bukti padahal waktu itu. Ya cuma video bukti yang kita buat. Nah, ini sebenarnya teknik-teknik ini tuh buat teman-teman APH ya, teman-teman di situ itu sangat penting sekali. Jadi ya komunikasi yang buat nyaman, komunikasi. Sekarang juga mungkin sudah diterapkan oleh teman-teman auditor ya, teman-teman auditor, teman-teman pada saat didik itu ya sekarang nggak ada namanya penyelidikan di ancem-ancem, dibikin nggak ada, dibikin nyaman. Berarti ya diinterogasi dibikin enak itu akan cerita sendiri. Nggak ada zamannya dipaksa-paksa kerasan enggak. Dan itu kalau pakai kerasan dipaksa bisa kena HAM. Selain itu juga keterangannya juga bisa bias. Ya, di situ. Iya, jadi banyak teknik ya untuk merusak atau membypass pikiran orang itu dengan confuse, dengan membuat dia nyaman atau membuat titik bertahannya lemah. Itu banyak sekali dan semua itu rata-rata sudah saya kupas di buku saya Descendria itu sudah ada semuanya. Cara teknik confusion seperti apa macam-macam lah. Dan kemarin Mas Wawan waktu ngungkap itu tuh di video tuh itu bagi saya gila banget. Maksudnya gini loh, momennya kok pas dan video dan dapat gitu loh kayak kayak gila. kayak skenario tapi itu real gitu loh. Mas aku gila sih Mas Wawan. Iya bener. Saya bersaksi real itu buat sejarah. Saya kan sering selalu kalau ada yang saya aplikasikan ya. Mungkin tidak hanya itu ya, waktu kita ceritain saya pernah bantu persalinan pada saat saya datang di puskesmas ada orang jerit-jerit kesurupan. Padahal sampai tuh zaman COVID ya Mas Roni. Zaman COVID itu satu pondok pesantren terkena COVID nggak kena rasa itu ya. Kita bikin nyaman dan saya malah geletak sendiri akhirnya saya kena COVID itu Mas Roni. Iya, dan saya sempat video call sama Mas Wawan juga. Iya, sampai terapi orang online. Penerapi, saya suka nerapi orang hipnotis, saya sendiri itu juga akhirnya nggak bisa tidur. Yang hipnotis Mas Roni langsung terapi jarak jauh video call ya Mas. Iya, ada videonya itu. Saya nerapi Mas Wawan ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah teman-teman. Jadi artinya kita belajar hipnotis itu bukan sekedar apa ya kayak permainan itu bukan ya, tapi lebih kompleks ya. Kayak Mas Wawan bisa apa untuk karir, terus untuk hipnospot tadi motivasi anak-anak biar juara, terus untuk ungkap kasus. Jadi banyak banget ya. Jadi kalau kita masih bermindset belajar hipnotis itu masih untuk gaya-gayaan, untuk permainan itu masih yang basic banget itu loh. Kalau udah yang kayak saya kayak Mas Wawan itu udah untuk kehidupan. Kalau saya untuk magnet rezeki ya, karena ya saya nggak ada kerjaan lain selain hipnotis gitu Mas. Jadi tiap hari afirmasi gitu selalu, dan alhamdulillah ya sekarang nggak pernah nyari duit, tapi duit yang nyari kita karena ya pusat ya sudah tahu kalau kita butuh Mas. Jadi nggak perlu afirmasi pun udah tahu gitu, udah jatahnya ini udah jatahnya Roni gitu. Ya ini juga ya afirmasi dan sebuah kebetulan itu kan sesuatu yang kadang-kadang beda tipis ya. Nah, beda tipis ya. Tapi saya selalu ini bukti saya ini ya, saya bisa ke sini. Saya bisa membimbing ini tim saya ini untuk
tarung derajat ini ya. Dan itu atlet juara. Saya sudah menyiapkan bahwa nanti 3 atlet saya ini harus ketemu ini, dan ini real ketemu. Dan semua ya. Dan ketemu semua. Misalnya nih atlet saya kelas ini nanti Ketemu si final A. ketemu si A. Ini ketemu si ini. Terus besok ini harus ketemu ini. Dan atlet saya itu sudah tak kasihkan. Kamu ini nanti ketemu ini, dan ini real. Dan ada satu atlet saya yang perempuan itu ketemu si A-nya malah babak semifinal. Tapi atlet saya kalah, dapat perunggu. Oh, perunggu. Iya, tadi yang barusan final itu ketemu sama juga atlet nasional. Sudah afirmasi juga, kan gitu. Kita siapkan jauh-jauh hari. Nah, memang itu hipnomotivasi, hipnosport ini ya kita lihat, kita yakinkan atlet ini maunya apa, kita giring. Kata kasih misalnya, ini pas pada saat belum bertanding, ini arenamu, nggak bilang gitu ya. Ini kamu yang memiliki. Berarti langsung ya, motivasi kita bikin nyaman, ambil sini, tarik. Ya seperti itu, tarik napas, ini arenamu. Ini arenamu itu kalau ada orang lain jangan biarkan orang lain itu mengaturmu. Kamu mengatur permainanmu ya, ini arenamu ya, bilang gitu. Dan tunjukkan bahwa ini tunjukkan bahwa kamu akan memberikan terbaik buat keluarga yang kamu cintai, kamu sayang. Di situ kan. Itu jadi setelah diyakinkan bahwa ini tuh milik kamu. Nah, milik kamu itu berarti orang lain itu ya kamu kendalikan, jangan kamu kendalikan. Terus berbuat yang baik untuk siapa? Ya itu orang tua yang untuk paling orang cintai. Lagi-lagi dibangun ke situ terus ya. Orang tuamu untuk apa? Kemudian ini semua masyarakat nunggu hasilmu. Nah, kayak gitu. Emosinya itu benar-benar dipuncakkan di situ. Setelah itu ya apapun hasilnya, setelah itu kalau memang nggak sesuai dengan harapan ya kita terminasi kan. Jadi kan kalau tetap urutannya itu ada, tapi kan karena sudah kan kita bypass ya tadi kan. Kalau preinduksinya ya tarik napas ada dari situ, bikin nyaman. Setelah itu kita bikin sugesti, terus kemudian gesti ya Mas ya, sampai lali urutannya ya. Nah, tapi tetap ada terminasinya. Cuman kan nggak yang sekaku kayak di buku gitu kan, satu dua kayak gitu. Jadi kalau sudah pengalaman itu cepat. Pokoknya tetap urutannya itu ada, harusnya sama. Cuman kata-katanya beda lah, karena yang saya bilang tadi ya kita lebih ke pengaplikasiannya ya, bukan untuk ke game-game permainan, bukan seperti itu. Tapi kita lebih ke kehidupan lah. Nah, kalau udah ngerasain kayak gitu ya benar-benar ya harusnya kalau orang udah belajar hipnotis itu harusnya ya hidupnya ya harusnya makmur. Ya itu harus, karena hipnotis itu sebenarnya ya kan agama Islam itu ya melajari di situ, doa berafirmasi, ulang-ulang terus. Dan ketika kita mau tahajud juga sepertiga malam karena waktunya sunyi, kita bisa lebih fokus. Iya, jadi benar, saya tertariknya seperti itu. Jadi ilmiah semua ya sebetulnya. Nah, ini kan memang sudah kita ajarkan. Kita pengennya apa di Batam, dan yang paling keren apa? Aku yang paling ingat ajaran Islam itu yang paling powerful apa? Doanya orang yang tersakiti makbul. Ya karena orang tersakiti fokusnya ke sana terus kok. Wah, aku harus fokus ya, makanya makbul. Bener itu. Itu ilmiah banget itu. Mau cetik tidur, ya itu untuk orang-orang awal ya saya belajar mulai. Iya memang kita memang lewati dan itu fase. sangat menyenangkan bisa. Bahkan pernah kantor ya takut sama saya kalau mau salaman itu ada pada takut pada nanti tiba-tiba tidur masih pada takut. Itu normal untuk yang belajar. Tapi pastilah semua melewati fase seperti itu. Dan itu harus untuk yang tahapan-tahapan yang mungkin buku Descendria itu kalau sudah dialami ya nggak perlu itu lebih ke aplikasinya, lebih untuk kehidupan hipnotis itu, bukan untuk ke permainan tidur atau apa gitu, enggak seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya bincang-bincang saya dengan Mas Wawan, dan semoga dari bincang-bincang ini banyak membawa manfaat kepada teman-teman, dan ketika bincang-bincang kita ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman. Karena sekecil apapun pahala kalian untuk menyampaikan kebenaran itu akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas ya. Amin ya. Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang saya dengan Mas Wawan. Kali ini kita tutup dulu. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas lagi mana? Mantap lah. Ya.